Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Permatasari Putri, NPM 201000115, kelas 09 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, di mana ini merupakan tugas pengantar ilmu hukum dari Bapak Triwanto. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan membahas hukum dari sisi sikap tindak atau perilaku. Artinya, hukum akan dilihat dari segi penerapannya yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau sikap tindak. Yang termasuk di dalam ilmu-ilmu kenyataan tentang hukum diantaranya 1. Sosiologi hukum, 2. Antropologi hukum, 3. Perbandingan hukum, 4. Sejarah hukum, dan yang terakhir, kelima, psikologi hukum. Yang pertama, sosiologi hukum. Pertama kali diperkenalkan oleh Anzalati pada tahun 1882. Dilihat dari perkembangannya, dapat dijelaskan bahwa sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli filsafat hukum. Kajian ilmu hukum mendorong perkembangan sosiologi hukum. Sementara itu, ilmu hukum juga berbicara tentang nilai seperti nilai keadilan, ketertiban, dan keamanan yang merupakan kebutuhan dari masyarakat. Ilmu sosiologi juga memiliki peran yang sangat penting untuk memecahkan berbagai persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Secara umum, ruang lingkup sosiologi hukum adalah 1. Mempelajari dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. 2. Mempelajari efek hukum terhadap gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Perspektif penelitian sosiologi hukum dapat dibedakan antara lain yang pertama, sosiologi hukum secara teoritis bertujuan untuk menghasilkan generalisasi atau abstrak setelah pengumpulan data pemeriksaan terhadap keteraturan sosial dan pengembangan hipotesis. Yang kedua, sosiologi hukum empiris atau praktis yang bertujuan untuk menguji berbagai hipotesis tersebut melalui pendekatan yang sistematis dan metodologis. Menurut Bergin, terdapat dua tingkat objek dari sosiologi hukum, yaitu 1. Objek dari sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan dalam masyarakat. Kedua, objek dari sosiologi hukum pada tingkat kedua adalah kaidah-kaidah hukum yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan. Kaidah-kaidah hukum tersebut berupa peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan atau jurisprudensi, dan juga keputusan-keputusan lembaga kemasyarakatan. Karakteristik dari sosiologi hukum adalah 1. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan praktik-praktik hukum atau pembuatan undang-undang, penerapan, dan pengadilan. Kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji kesahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatannya. Dengan demikian, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala sosial lainnya. Yang kedua yaitu antropologi hukum. Antropologi hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Antropologi dikenal dengan adanya antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik terdiri dari 1. Paleontropologi, yakni mempelajari sejarah terjadinya perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, sosmatologi, yakni mempelajari terjadinya perkembangan manusia dari sudut diri badaniah. Antropologi budaya terdiri dari entrolinguistik, yakni mempelajari terjadinya penyebaran dan pertumbuhan bahasa manusia. Yang kedua, prehistori, yakni mempelajari terjadinya perkembangan dan penyebaran kebudayaan manusia. 3. Etnologi, yakni mempelajari dasar-dasar kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat.
Antropologi hukum menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki manusia dan masyarakatnya, menemukan bahwa melalui manifestasinya sendiri yang khas akan melihat bahwa hukum itu selalu hadir dalam masyarakat. Menurut E.A. Hobel yang dikutip oleh Surjono Sukanto, hukum sebagai aspek kebudayaan mempunyai beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan masyarakat, di antaranya 1. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilakuan, sehingga terjadi integrasi minimal dalam masyarakat. 2. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban. 3. Mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali. 4. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok apabila terjadi perubahan. Menurut Sarjito Raharjo, bahwa lingkup persoalan yang bisa dijelajahi oleh para ahli antropologi di bidang hukum cukup luas. Di antaranya, yang pertama, bagaimanakah tipe-tipe badan yang menjalankan pengadilan dan perantara dalam masyarakat? 2. Apakah yang menjadi landasan kekuasaan dari badan-badan itu untuk menjalankan peranannya sebagai penyelesaian sengketa? 3. Dalam keadaan tertentu, sengketa-sengketa yang bagaimanakah yang menghendaki penyelesaian melalui pengadilan dan yang manakah yang menghendaki perundingan? 4. Fungsi serta ekosistemis manakah yang bekerja atas suatu proses hukum? 5. Prosedur manakah yang dipakai untuk masing-masing jenis sengketa pada kondisi tertentu? 6. Bagaimanakah keputusan itu dijalankan? Dan yang terakhir, ketujuh, bagaimanakah hukum berubah? Hukum dilihat tidak secara statis, melainkan dinamis, yang mana ia akan terbentuk dan menghilang secara berkesinambungan. Yang ketiga ada perbandingan hukum. Dalam bukunya, Comparative Law, Rudolf D. Schellinger mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu. Tujuan mempelajari perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal-usul dan perkembangannya. Jika kita bertitik tolak pada teori hukum alam, maka tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum guna dapat mengembangkan hukum alam itu sendiri sehingga tampak adanya persamaan dan perbedaan. Apabila kita bertitik tolak pada jalur orientasi yang bersifat pragmatis, maka tujuan perbandingan hukum adalah untuk mengadakan pembaruan hukum dan tidak semata-mata melihat perbedaan dan persamaan antara dua sistem hukum atau lebih. Adapun manfaat dari mempelajari perbandingan hukum adalah untuk 1. Unifikasi hukum, 2. Harmonisasi hukum, 3. Mencegah adanya kaufinisme hukum nasional dan menempuh kerjasama internasional, 4. Memahami hukum asing, dan 5. Pembaharuan hukum nasional. 4. Ada sejarah hukum. Sejarah hukum adalah suatu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Kelima, ada psikologi hukum. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu pencerminan perilaku manusia. Yang dimaksud dengan psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Adapun ruang lingkup dari psikologi hukum menurut Sujono D, yaitu 1. Segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaedah hukum, 2. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaedah hukum, 3. Perilaku menyimpang, 4. Psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku. Dalam psikologi hukum akan dipelajari sikap tindak atau perilakuan hukum dari seorang terdiri atas 1. Setiap tindak atau perilakuan hukum yang normal yang akan menyebabkan seseorang akan mematuhi hukum. 2. Sikap tindak atau perilakuan hukum yang abnormal yang menyebabkan seseorang melanggar hukum, meskipun dalam keadaan tertentu dapat dikesampingkan.
Ada beberapa gejala psikologis yang berpengaruh terhadap perilaku menyimpang yang melanggar hukum, yaitu 1. Neurosis, yaitu gangguan jismaniah yang disebabkan oleh faktor kejiwaan atau gangguan pada fungsi jaringan syaraf. 2. Psikosis, yaitu suatu gejala seperti reaksi skizofrenik yang menyangkut proses emosional dan intelektual. Yang terakhir, gejala sosiopatik, yaitu mencakup 1. Reaksi antisosial, yaitu seseorang yang hampir tidak punya etika atau logika. Yang berikutnya ada reaksi disosial, yaitu seseorang yang selalu berurusan dengan hukum. Yang berikutnya deviasi seksual, yaitu perilaku seksual yang menyimpang. Dan terakhir addiction atau ketergantungan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.